Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farbunga Fadia dari 10 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Pada masa pemerintahan Daputahyang, Kerajaan Sriwijaya diperluas sampai ke wilayah Jamni dengan menduduki daerah Minang Matampuan. Raja yang terkenal adalah Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa adalah raja dari dinasti Shailendra. Ketika terjadi perang antar saudara di Kerajaan Shailendra antara Balaputradewa dan Pramodawardhani yang dibantu oleh Rakai Pikatan, Balaputradewa mengalami kekalahan. Akibat kekalahan itu, Balaputradewa lari ke Sriwijaya. Saat itu, di Kerajaan Sriwijaya, raja yang berkuasa adalah Raja Dharmasestru. Balaputradewa kemudian diangkat sebagai raja. Pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya berkembang pesat. Kehidupan agama Kerajaan Sriwijaya. Agama yang dianut oleh masyarakat Kerajaan Sriwijaya adalah agama Hindu dan Buddha. Maksudnya agama Hindu dan Buddha dibawa oleh para pedagang dari India. Agama pertama yang dianut adalah agama Hindu. Kemudian, pada perkembangan selanjutnya, agama Buddha mendominasi. Kehidupan agama di Kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh letaknya strategis. Agama-agama yang dianut merupakan hasil dari campur baur pedagang India dalam kegiatan perdagangan. Namun, pada perkembangan selanjutnya, banyak pedagang dari Timur Tengah yang berdatangan, awalnya dengan tujuan untuk berdagang, tapi lama-kelamaan pengaruh Islam berkembang. Hal ini mengakibatkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam pada masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Sebagai sebuah kerajaan maritim, Sriwijaya menggantungkan kehidupannya pada aktivitas kelautan, apalagi letaknya strategis di tepi pelayaran dan perdagangan dunia. Dari situlah Sriwijaya berkembang menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan transit. Banyak pedagang dari luar kawasan yang datang ke Sriwijaya untuk mengambil beragam komoditas. Kedudukan Sriwijaya dalam perdagangan itu didukung oleh dua hal yang saling melengkapi, yaitu pemerintahan raja yang cakap dan bijaksana, serta armada laut yang tangguh. Pedagang yang datang ke Sriwijaya merasa aman dari gangguan bajak laut dan nyaman untuk tinggal di lingkungan Kerajaan Sriwijaya. Meningkatnya aktivitas perdagangan ini mempengaruhi penghasilan kerajaan. Pemasukan itu berasal dari pembayaran upeti, pajak, dan keuntungan dari perdagangan. Selama berabad-abad, Sriwijaya tampil sebagai kerajaan yang kuat, makmur, jangkauan pengaruhnya. Kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar, karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Budaya asing khususnya dari India berkembang di wilayah Sriwijaya. Contohnya, pengaruh nama-nama khas India dan pengaruh agama Hindu-Buddha semakin menyebar-menyeluruh, baik masyarakat maupun di dalam kerajaan. Orang Cina yang pernah singgah di Kerajaan Sriwijaya juga menjelaskan bahwa banyak pendeta dari luar yang berdatangan untuk berguru atau belajar bahasa Sanskerta dan mempelajari kitab suci agama Buddha. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Pada masa kepemimpinan Balaputradewa sebagai Raja ke-10, Sriwijaya mencapai titik kejayaannya. Akan tetapi, saat periode itu juga Sriwijaya kehilangan kekuasaan di Jawa. Tercatat di Prasasti Nalanda yang ditemukan di India. Setelah itu, Kerajaan Medan dari Jawa menyerang Sriwijaya pada 950-an. Munos 2006 menerangkan, serangan ini terjadi pada 988 hingga 992, tepat ketika Sri Kudamiwarmadewa memimpin. Akan tetapi, Sriwijaya berhasil memukul mundur musuhnya saat itu. Memasuki abad ke-11, Sriwijaya mendapatkan serangan lagi oleh pihak Kerajaan Chola dari India Selatan. Tepatnya pada 1017 dan 1025, Raja Rajendra Chola mengirim pasukan dan berhasil menduduki beberapa daerah kekuasaan Sriwijaya. Penyerangan ini terjadi ketika Sang Rama memimpin Sriwijaya. Secara perlahan, Chola berhasil mempengaruhi kekuasaan Raja baru. Menurut Sastri, dalam Dekol 1935, beberapa kerajaan bawahan Sriwijaya yang telah dilakukan oleh pemerintah namun tetap harus tunduk pada pihak Chola. Akhirnya, kekuatan Sriwijaya berkurang. Dalam tulisan pengaruh geohistori pada Kerajaan Sriwijaya, Enyoman Bayu Pratma menerangkan, Sriwijaya telah berusaha mendapatkan kembali pamannya sebagai penguasa Sumatera, namun tidak bisa seperti sebelumnya. Berikut beberapa peninggalan Kerajaan Sriwijaya.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.